Shalom dan selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti Bapak akan mimpin kita di dalam doa. Tolong ya ambil sikap masing-masing. Berdoa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami akan percaya Tuhan, kami semua dalam keadaan yang sehat pada pagi harinya Tuhan. Bahkan untuk setiap anak-anakmu kelas 7 yang akan mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan semua Tuhan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Dan kami percaya biar Roh Kudus-Mu yang boleh memberkati untuk pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami serahkannya Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Anak-anakku, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen, hal-hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 7. Yang kedua, Alkitab, karena kita belajar firman Tuhan juga. Yang ketiga, buku tulis dan alat tulis. Tujuannya adalah agar setiap siswa, setiap kalian bisa mencatat poin-poin penting dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya tersenyum dan bersukacita karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kalian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Tetap bersemangat ya. Baiklah anak-anak, kita lihat tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama, bahwa melalui pembahasan ini, tujuannya membimbing siswa untuk menyadari kenyataan bahwa semua manusia berdosa. Namun Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa. Dia mencari dan menyelamatkan manusia berdosa. Yang kedua, siswa diharapkan memahami hakikat dosa serta akibatnya bagi kehidupan kita. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan makna pertobatan sejati sebagai bukti kita menerima pengampunan dan masuk dalam kehidupan baru bersama Tuhan Yesus. Demikianlah ketiga tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini silakan buka di halaman yang ke-24. Kita masuk di bab yang keempat ya. Judulnya Dosa dan Pertobatan. Sebagai bahan Alkitab kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-51. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Jadi kita lihat, di sini sudah Bapak tampilkan. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau,
Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau telah berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang yang mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Puji nama Tuhan. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Anak-anak, silakan buka buku paketnya di halaman yang ke-25. Kita masuk bagian A, pengantar pada pagi hari ini. Bahan pelajaran dalam bab 4 membahas mengenai dosa dan pertobatan. Jadi, khusus untuk bab 4 ini kita akan membahas tentang dosa, yang kedua tentang pertobatan. Pembahasan materi dan kegiatan bertujuan membimbing kamu untuk menyadari kenyataan bahwa semua manusia berdosa. Ingat anak, semua manusia berdosa. Namun, Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa. Puji nama Tuhan. Jadi, walaupun kita adalah semua manusia berdosa, namun kita lihat Allah tidak membiarkan manusia hidup tetap hidup di dalam dosa. Kita lihat bahwa Dia mencari dan menyelamatkan manusia berdosa. Jadi Allah sendiri yang punya inisiatif mencari dan menyelamatkan kita. Itu merupakan anugerah terbesar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan manusia. Alkitab memberi kesaksian bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan kasih karunia Allah supaya diampuni dan diselamatkan. Perhatikan anak-anak bahwa Alkitab itu sendiri memberi kesaksian kepada kita yang membaca bahwa setiap kita pada dasarnya, pada umumnya adalah manusia yang berdosa. Hal itulah yang membuat manusia sangat-sangat membutuhkan kasih karunia Allah supaya kita boleh diampuni dosa kita dan diselamatkan. Jadi,
bahwa di dalam pertobatan kita perlu mengakui dosa supaya diampuni Tuhan dan diselamatkan. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang luput dari dosa. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 46 dan 2 Tawarik pasal 6 ayat 36. Selanjutnya kita lihat bahwa upah dosa adalah maut. Karena itu manusia membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ingat, upah dosa adalah maut. Sekecil apapun dosa kita, ingat upahnya adalah maut. Otomatis kita sangat membutuhkan pertobatan di dalam kehidupan kita. Dia yang tidak berdosa telah memikul dosa manusia. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengaku dosanya dan bertobat. Jadi penting ya anak-anak, kalau kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa, alangkah baiknya kita mengaku dosa kita dan bertobat dari dosa kita. Mengenai pertobatan, Yesus dalam perumpamaan tentang domba yang hilang mengatakan, akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi begini, jadi satu saja orang yang bertobat mengaku dosanya dan sungguh-sungguh mau bertobat dari dosanya dan meninggalkan dosanya, maka Alkitab memberikan kesaksian bahwa sukacita surga sangat-sangat dahsyat. Bahkan kita percaya bahwa satu orang bertobat, maka surga bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan, daripada kita yang merasa kehidupan kita benar sehingga kita tidak mau bertobat. Ini hal yang sangat bahaya ya. Kalau kita merasa bahwa diri kita benar dan tidak pernah melakukan kesalahan, hati-hati anak-anak, kita dikatakan seolah tidak berharga. Satu orang saja yang merasa bahwa dia benar-benar membutuhkan Tuhan jauh lebih berharga daripada banyak orang yang merasa kehidupannya benar tanpa melakukan pertobatan sejati di dalam kehidupannya. Selanjutnya, anak-anak, kita lihat bagian B, hakikat dosa. Nah, di bawah ini kemukakan hasil temuanmu mengenai arti dosa dan pertobatan. Jadi menurut pertanyaan ini anak-anak, bahwa kalian dikemukakan atau kalian diharapkan mencari arti daripada dosa dan pertobatan. Terserah kalian mencari sumbernya, bisa dari orang tua, bisa dari pendeta di tempat kalian. Pokoknya kalian diharapkan mencari sumber-sumber lain mengenai dosa dan pertobatan. Terus selanjutnya, dapatkah kamu menceritakan pengalamanmu ketika melakukan dosa? Biasanya anak-anak, kalau kita melakukan dosa, rasanya ketakutan, was-was, terus khawatir. Pokoknya perasaan yang tidak menentu karena ada kesalahan yang kita lakukan. Sebagai contoh, kalau kita menyontek, jujur anak-anak, kalau kalian menyontek, kalian merasa khawatir, jangan-jangan ketahuan guru, jangan-jangan ada yang tahu saya menyontek. Atau kalian berbohong kepada orang tua. Misalkan, contoh ya, kalau ada yang tersinggung bertobat ya anak-anak, biasanya anak-anak itu minta uang kepada orang tua untuk misalkan membeli buku atau membayar uang les, tetapi uangnya digunakan untuk keperluan lain yang dimana keperluannya bukan hal yang mendasar tetapi sebuah keinginan. Nah, biasanya kalian takut jangan-jangan ketahuan nanti sama mama saya, sehingga berikutnya orang tua tidak mengasih uang lagi ke kalian. Biasanya seperti itu. Nah, apa yang
dilakukan oleh orang tua atau gurumu ketika kamu melakukan kesalahan. Sangat jelas ya, ada disiplin kalau guru. Terus ada hukuman. Orang tua pasti marah kepada kalian kalau kalian melakukan kesalahan atau kalian melakukan sesuatu yang dilarang. Namanya dilarang itu yang nggak boleh dilakukan, tetapi kalian lakukan. Terus bagaimana tanggapan orang tua dan guru terhadap pelanggaran yang kamu lakukan? Terus setiap pelanggaran pasti ada hukuman, bukan? Apalagi Allah sangat kecewa ketika Adam dan Hawa lebih percaya kepada ular daripada kepada Allah. Jadi anak-anakku perhatikan ya. Di sini bahwa Allah kecewa kepada setiap orang yang lebih mendengar ya hal-hal lain daripada mendengar Tuhan, atau lebih percaya kepada hal-hal lain daripada percaya kepada Tuhan. Jika di dalam kehidupan kalian sebagai anak-anak remaja, Tuhan sangat menginginkan di dalam kehidupan kalian harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal lain. Kita menaruh harapan dan percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya anak-anakku, jangan pernah meragukan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Jika kalian meragukan Tuhan di dalam kehidupan kalian, maka kalian mudah diombang-ambingkan oleh berbagai ajakan teman-teman yang tidak bagus. Terus kalian bisa melakukan hal-hal yang seharusnya kalian tidak lakukan. Kalian lebih percaya kepada keinginan-keinginan yang sifatnya sementara, sehingga kalian tergoda untuk melakukan dosa. Jadi perhatikan ya, saya tegaskan untuk kelas 7. Pergaulan kalian tolong diperhatikan. Bapak tahu, sejak SD, SMP, sudah banyak anak-anak laki-laki yang merokok, yang terlibat dalam geng motor. Pasti ada. Apa gunanya? Coba kalian perhatikan, merokok itu apa gunanya? Kalau ada gunanya ya puji Tuhan. Rata-rata tidak ada gunanya. Pertama, ekonomi, uang. Kasihan dengan orang tua kalian yang mencapek-capek cari uang. Kalian gunakan untuk beli rokok atau untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi jangan pernah menyakiti hati orang tua kalian. Walaupun orang tua kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan, ingat Tuhan melihat apa yang kalian lakukan. Takutlah akan Tuhan di dalam kehidupan kalian jika kalian ingin berhasil. Dalam kekecewaannya, Allah tidak meninggalkan manusia. Ini merupakan kasih terbesar yang Allah miliki terhadap manusia. Walaupun Allah kecewa terhadap manusia, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Dia memanggil manusia, mencari, menemukan, dan menyelamatkan mereka. Perhatikan anak-anak. Pertama, Tuhan memanggil manusia. Kedua, Tuhan yang mencari manusia. Yang ketiga, Tuhan yang menemukan manusia. Dan yang keempat, Tuhan menyelamatkan manusia. Jadi ada 4M yang menjadi prioritas Allah di dalam kehidupan manusia. Ingat, Allah yang memanggil setiap kehidupan kita. Allah juga yang mencari kita. Tidak sampai di situ. Ketika Allah menemukan kita, Allah menyelamatkan kita. Padahal, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah sebuah pemberontakan yang melawan perintah Allah. Perhatikan anak-anak, bahwa Adam dan Hawa, ya, dosa yang dilakukan sebenarnya adalah dosa pemberontakan melawan Allah. Pertanyaannya Pak, bagaimana Bapak bilang bahwa Adam dan Hawa melakukan dosa pemberontakan? Anak-anakku yang terkasih, bahwa ketika manusia melanggar perintah Allah,
jangan makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Ketika manusia melanggar, artinya disitulah pemberontakan terjadi. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ular. Perhatikan anak-anak, manusia ingin seperti Allah. Tetapi suara yang didengar bukan suara Allah, tetapi suara ular atau si iblis. Jika mereka makan dari buah pohon kehidupan, mereka akan menjadi sama seperti Allah. Bukankah hal ini sangat menggiurkan bagi Adam dan Hawa, dan mungkin dan nyata di dalam kehidupan kita? Apabila seseorang menawarkan sesuatu yang membuat kita hal yang menarik, hal itu istilahnya menjamin kehidupan kita, bukankah kita tertarik untuk menerimanya? Sebagai contoh, kalau kita diajak teman-teman untuk merokok, awalnya gratis, lama-lama bayar sendiri, seperti itu biasanya. Bapak mengalami hal yang sama, diajak dulu, ya awalnya gratis, nonton film-film porno, masih banyak hal lagi. Hal-hal seperti itu awalnya mungkin kita cuman diajak sama teman-teman. Akhirnya kita sudah tahu jalan menuju dosa tersebut. Akhirnya bukan teman yang mengajak kita, kita sendiri yang melihat dan mengajak orang lain lagi. Itu sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Ternyata apa yang dikatakan oleh ular itu salah. Adam dan Hawa menyesal, namun semua sudah terlambat. Ingat, penyesalan selalu datang di akhir ya anak-anak. Setelah kita melakukan baru ada penyesalan. Jika ketahuan biasanya. Kalau nggak ketahuan masa bodoh ya. Bahkan nggak ketahuan, Pak, aman saya melakukan dosa. Ingat, hati-hati kalau kalian merasa aman. Begitulah manusia. Biasanya setelah melakukan kesalahan barulah penyesalan datang. Ini hal yang kita alami ya anak-anak. Kita sudah melakukan kesalahan, ditegur, ketahuan, baru kita menyesal. Ternyata penyesalan itu selalu datang setelah kita melakukan kesalahan. Itu sudah pasti. Kalau menyesal di duluan, itu bukan namanya kesalahan. Penyesalan yang tidak beralasan. Jadi intinya di dalam kehidupan kita, jangan kita sampai mendengar atau kita memilih sesuatu yang salah, yang jelas-jelas itu melanggar firman Tuhan. Pertanyaannya, Pak, bagaimana saya supaya tidak melakukan kesalahan? Minimal kalian di dalam pertemanan pilih teman yang benar. Itu sudah pasti. Yang kedua, supaya kita tidak melakukan seperti yang menjadi larangannya Tuhan, kita belajar di dalam kehidupan kita membedakan ini buruk, ini baik. Supaya apa? Supaya ketika ada ajakan, kita mampu mengalahkan ajakan tersebut. Selanjutnya, kita belajar terus membaca firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu sendiri yang mengingatkan kita, dosa loh, jangan lakukan, jangan lakukan. Dan firman Tuhan kita sering baca, itu akan menjadi sebuah rema atau pegangan hidup kita. Sehingga kita, ini salah kita tidak lakukan. Sehingga kalian tidak jerat dalam dosa-dosa yang membuat kalian bisa memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada orang tua, dan memberontak kepada orang-orang yang mengasihi kehidupan kalian. Kita akan buka buku paket halaman 27, kegiatan 2 ya anak-anak. Selanjutnya kita lihat arti dosa. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Perhatikan kata pemberontakan. Yang namanya pemberontakan berarti itu kayak sebuah ada lawan.
Jadi manusia ketika melakukan dosa sedang melawan Allah dan kehendak Allah di dalam kehidupan manusia. Berlawanan ya, pemberontakan itu berlawanan. Kubu A, kubu B. Manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Ingat anak-anak, sampai kapanpun kita tidak akan sama dengan Allah. Kita adalah ciptaan dan Allah itu pencipta kita. Itu sangat jelas. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Jadi anak-anak, untuk kalian lihat bahwa kita adalah manusia yang berdosa, kita lihat bahwa kita biasanya mementingkan diri kita sendiri atau sifat egois, yaitu sifat kehendak bebas manusia memilih apa yang baik menurut pandangannya. Kalau kita sudah mementingkan diri sendiri, biasanya kita mengabaikan kepentingan bersama. Sebagai contoh, dalam sebuah tim, kalau orang terlalu mementingkan egonya, dia jarang kerja kompak dengan satu tim. Biasanya dia mau menonjolkan kelebihan dan kemampuannya. Kalau dia menonjolkan kemampuan dan talenta yang dia miliki sesuai pada porsinya, itu akan menjadi sesuatu yang indah. Tetapi sifat mementingkan dirinya harus dilepaskan. Bapak harap di kelas 7 tidak ada ya anak-anak. Selanjutnya kita lihat beberapa hal berikut merupakan akibat tindakan dosa. Jadi kita lihat bahwa inilah akibat dari manusia melakukan dosa dalam kehidupannya. Yang pertama, dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Jadi bahwa dosa bisa menyebabkan kerusakan moral di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita yang akhlaknya baik, moralnya baik, menjadi rusak ketika kita melakukan dosa. Karena dosa itu sangat bertentangan dengan kebaikan. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangannya diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Sangat jelas anak-anak, dosa itu menyebabkan seorang lebih melakukan hal-hal yang sifatnya untuk keinginannya sendiri. Coba perhatikan kehidupan kalian sebagai remaja. Kalian biasanya lebih melakukan sesuatu yang kalian senang. Belajar malas, Pak. Benar nggak? Kalau ditanya apa yang buat kalian malas, ya malas aja, Pak. Kalau main game, maaf ya, kalian yang suka main game, yang pria khususnya, bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Apalagi kalau di rumahnya ada IndiHome atau ada WiFi. Wah, bisa nggak makan, nggak minum, lupa makan, lupa minum. Hal itulah yang menyebabkan manusia bisa melawan perintah Allah. Sikap ini mengakibatkan kekerasan dan kekejaman kepada orang lain dan pemberontakan terhadap Allah dan hukumnya. Jadi kalau kita terlalu melakukan apa yang jadi kesenangan diri kita sendiri, ini kesenangan yang buruk ya anak-anak ya. Kesenangan yang istilahnya tidak memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Tidak mempedulikan keadaan di sekitar kita. Sebagai contoh, mungkin ada kalian yang ke rumah sakit, terus di sana kan banyak orang sakit. Misalkan kalian main game dan gamenya itu buat berisik, atau kalian istilahnya pokoknya ada orang sakit, kalian nggak menghiraukan lah. Kasihan orang yang sakit. Ya. Terus sikap seperti itu yang akhirnya bisa menimbulkan yang namanya kekerasan dan hal-hal buruk bisa terjadi. Hal yang ketiga, kita lihat bahwa dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Sangat jelas ya anak, bahwa ketika kita melakukan dosa dan hasil dari buah dosa, manusia itu suka menolak taat dan tunduk kepada Tuhan serta firman-Nya. Artinya, dosa membuat kita tidak mampu menuruti firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nanti anak-anak bisa baca
Dalam Roma pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 25, Roma 8 ayat 7, dosa adalah perseteruan dengan Allah. Jadi dosa itu kayak kita itu namanya perseteruan itu sebetulnya bertentangan dengan maunya Tuhan. Tuhan punya planning A, kita punya planning Z. Artinya itu sangat berlawanan dengan kehendaknya Allah. Roma 5 ayat 10 dan Roma 8 ayat 7 dan Kolose pasal 1 ayat 1 dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Jadi hal itu bisa membuat kita tidak taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi diharapkan kita untuk tidak melakukan dosa ya anak-anak. Walaupun kita memang kadang-kadang tidak mampu untuk tidak melakukan dosa. Tetapi Bapak percaya oleh kekuatan dan yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita membuat kita mampu menolak dosa, bukan menolak Allah atau firman Allah di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengeraskan hati kalian ya. Yang keempat, dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Pertanyaan, Pak, mengapa orang itu suka tidak adil dalam kehidupannya? Ya karena dosa, anak-anak. Dosa menyebabkan kita untuk kita melakukan hal yang tidak adil terhadap orang lain. Makanya kalian kadang-kadang lihat ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat, mungkin di dalam keluarga, di sekolah, dalam pertemanan. Penyebabnya apa? Karena dosa. Dosa itulah yang menyebabkan orang itu tidak bisa adil di dalam kehidupannya. Yang keempat, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan merusak. Jadi perhatikan anak, kalau kita sudah terbiasa melakukan dosa di dalam kehidupan kita, maka kuasa dosa tersebut akan mengikat kita, akan memperbudak kita. Sehingga hal itu bisa merusak hal-hal yang baik yang ada di dalam kehidupan kita. Kata memperbudak dan merusak, anak-anak, kalau kalian yang sudah terbiasa main game, biasanya untuk lepas dari permainan game itu sangat sulit. Karena ada sesuatu yang mengikat kalian, ada sesuatu yang membuat kalian tuh pengen. Semua dosa itu mengikat. Makanya orang itu sangat susah melepaskan dirinya dari dosa karena ada keterikatan dengan dosa. Hal itulah yang membuat kita itu yang baik yang diciptakan Tuhan pada awalnya, bahwa semua yang diciptakan Tuhan baik menjadi buruk atau menjadi rusak karena dosa. Semua dosa membuat kita itu menilai segala sesuatu itu rusak atau tidak baik. Oleh karena itu, anak-anakku penting dalam kehidupan kita bahwa dosa berawal atau berakal dalam keinginan manusia yang serakah. Jadi kenapa ada orang serakah? Karena dosa. Dosa bisa berakar dalam kehidupan kita. Orang yang cinta uang, cintanya ya, bukan uangnya. Cinta uang, serakah dalam kehidupannya. Hal-hal seperti itulah yang membuat manusia semakin hari semakin terikat terhadap hal-hal yang demikian. Kenapa orang susah melepas dari yang namanya rokok? Rokok itu sangat susah dilepasin anak. Tidak 1-2 hari kita lepas dari orang yang sudah kecanduan merokok. Itu mengikat sehingga manusia itu sulit melepasnya. Demikian dosa di dalam kehidupan. Dosa itu mengikat, membelenggu, sehingga kita yang seharusnya merdeka menjadi orang-orang yang tidak merdeka. Jangan pernah memperbudak diri sendiri dengan keinginan-keinginan yang tidak bagus. Ya. Yang keenam, dosa memasuki umat manusia melalui Adam. Setuju atau tidak setuju, kita paham bahwa dosa bermula ketika Adam melakukan atau makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Nah, hal itu mempengaruhi semua orang, mengakibatkan hukuman ilahi, mendatangkan kematian rohani, dan hanya dapat
dikalahkan sebagai suatu kekuatan oleh iman kepada Kristus dan karya penebusannya. Jadi dosa itu awalnya satu orang, terus mempengaruhi semua orang. Pak, bagaimana dosa mempengaruhi semua orang? Ingat, kita adalah keturunan Adam. Jadi manusia yang hidup sesudah Adam mewarisi dosa yang dilakukan oleh Adam, yaitu melalui dosa keturunan. Hal itulah yang mengakibatkan ada hukuman ilahi atau hukuman Tuhan terjadi. Nah, hal tersebut bukan hanya sekedar mendapat hukuman, tetapi bagaimana dosa mendatangkan kematian rohani, yaitu kematian kekal. Apa itu kematian rohani? Kematian rohani adalah kematian manusia secara rohnya nanti di api neraka. Nah, hal tersebut hanya dapat dikalahkan dengan satu syarat, yaitu kekuatan iman yang kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Sangat penting iman di dalam Yesus Kristus. Karena tidak ada satupun yang mampu menyelamatkan kita dari kematian rohani hanya melalui penebusan Yesus di atas kayu salib. Satu-satunya untuk kita lepas dari kematian rohani adalah kita menerima pengampunan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus, supaya kita dimerdekakan dan terlepas dari kematian rohani. Puji nama Tuhan. Kalau orang kematian jasmani, ya kita matilah. Ya, kita tidak bernyawa lagi. Tetapi setelah kematian jasmani, ada istilahnya nanti kita mengalami kematian rohani atau kematian kekal di api neraka. Ya, manusia ya mati satu kali dibangkitkan. Terus apakah kita menerima kematian kekal atau kehidupan kekal di surga? Kalau kita banyak melakukan dosa dan tidak pernah bertobat dalam kehidupan kita, maka secara otomatis kematian kekal kedua di api neraka sedang menunggu kita. Tetapi kalau kita yang sering melakukan pertobatan, atau kita yang melakukan hal yang baik selama kita hidup, dan ketika kita melakukan dosa, kita bertobat dan meninggalkan dosa tersebut, maka kita bangkit bukan untuk kematian kekal, tapi untuk kehidupan kekal. Kita akan menerima upah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya anak-anak kita masuk di bagian C, akibat dosa. Jadi kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana akibat dosa di dalam kehidupan manusia. Hubungan manusia dan Allah pada mulanya baik menjadi terputus. Jadi akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa pada waktu itu mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah terputus. Bukan hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan ya, tapi hubungan yang erat antara Allah dan manusia, di mana Allah pada waktu itu bisa menyapa manusia dan manusia bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung, secara verbal, tetapi itu terputus karena dosa. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah karena hidup manusia sudah tercemar. Jadi, untuk kita bisa bertemu dengan Allah yang awalnya adalah secara langsung ketemu dengan Allah, sekarang kita tidak bisa. Hanya ada perantara yang bisa membuat manusia bertemu dengan Allah karena kita sudah tercemar. Yang namanya tercemar ya sudahlah. Ya. Contoh air, kalau sudah tercemar dengan limbah pabrik atau racun, ya air itu kan beracun. Demikian di dalam kehidupan manusia. Kalau sudah tercemar dosa, ya sudah berdosa. Ada beberapa akibat dosa yang dapat dikemukakan seperti di bawah ini. Jadi kita akan belajar ya akibat dosa. Yang pertama, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Jadi hubungan yang apik atau hubungan yang baik pada awalnya menjadi rusak setelah Adam dan Hawa berdosa. Jadi ketika manusia pertama melakukan dosa dan akibatnya manusia dan Allah selain terputus hubungannya, rusak juga. Nah,
Mereka tidak bisa bertemu dengan Allah. Jadi akibat dosa membuat manusia pada waktu itu tidak bisa berjumpa lagi dengan Allah. Ketika mereka mendengar suaranya, mereka ketakutan dan bersembunyi. Inilah hal yang pertama yang dirasakan manusia ketika mereka sudah melakukan dosa, yang awalnya ketika Allah menghampiri tidak terjadi ketakutan, tetapi setelah berdosa ini ada perbedaan ya. Terjadi ketakutan. Bahkan mereka dikatakan bersembunyi ketika Allah menghampiri mereka. Inilah istilahnya Allah mencari manusia. Yang kedua, akibat dosa, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Hati kita menjadi ternoda oleh dosa. Sifat alami menjadi rusak. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kita terbebani dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera hilang dari hidup manusia. Contohnya misalnya ketika kamu melakukan kesalahan, meskipun orang lain tidak mengetahuinya, tapi kamu selalu dikejar oleh rasa bersalah. Jadi yang kedua yang kita belajar bahwa dosa menyebabkan di dalam diri kita itu terjadi konflik. Ya, yang namanya konflik kita itu misalkan kita melakukan dosa, kita kayak nggak tenang, nggak damai sejahtera di dalam kehidupan kita, walaupun orang tidak tahu. Tapi itulah bahwa dosa menyebabkan hal yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Kita kehilangan damai sejahtera, perasaan yang tidak menentu. Itulah yang kita alami ketika kita sudah melakukan dosa. Bapak rasa kalian pasti alami, Bapak juga alami kalau ke Bapak melakukan kesalahan. Sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, biasanya perasaan tidak enak, perasaan bersalah, apalagi dosa besar. Perasaan bersalahnya itu berlebihan, takut dan was-was. Ya, jadi harus dipahami bahwa yang kedua, dosa itu bisa menyebabkan ya di dalam kehidupan kita, khususnya bagaimana kita tidak bisa melakukan hal yang baik yang seharusnya bisa kita lakukan. Kita lihat yang ketiga, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Jadi kita lihat bagaimana dampaknya atau akibat dosa itu di dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan sesama menjadi rusak. Bahkan hubungan dengan alam juga menjadi tidak bagus. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam dan ciptaan lainnya menjadi rusak. Konflik terjadi di rumah tangga masyarakat dan di antara bangsa-bangsa. Akibat konflik ini dapat kita lihat dalam kebrutalan yang terjadi dalam masyarakat. Misalkannya ada pembunuhan, ya, pemerkosaan, pencurian, tawuran, dan masih banyak hal lain yang terjadi. Ya, itu semua akibat dosa. Terus terjadi pertikaian yang seringkali diikuti oleh kekerasan, peperangan antar bangsa. Kita lihat Palestina dan juga Israel ya, masih terjadi perang mereka, tetanggaan padahal. Rusaknya hubungan antara manusia dan alam mengakibatkan manusia mengeksploitasi alam dan merusaknya. Hidup manusia jadi terancam oleh alam yang telah rusak. Misalnya, pengundulan hutan yang berperan sebagai humus penahan air hujan, akibatnya terjadi banjir yang merugikan manusia. Jika terjadi dalam skala yang besar, banjir dapat merenggut jiwa manusia. Sebagai contoh kita lihat kota Jakarta, ya, di awal tahun 2020 bagaimana banjir terjadi, ya, merugikan banyak pihak, pemerintah, dan juga perorangan arti warga yang ada di Jakarta. Bagaimana kita lihat di tayangan televisi, banjir yang begitu hebat, bisa motor, mobil terhanyut, harta benda dan segala macam. Artinya sangat merugikan manusia kalau manusia
mengeksploitasi tanpa penanaman kembali atau tanpa memperhatikan lingkungan, maka manusia sendiri terancam oleh lingkungan tersebut. Yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Pertanyaan, Pak, bagaimana saya tahu bahwa saya mengalami kematian secara rohani? Sederhana kita, ya. Untuk mengetahui bahwa kita mengalami kematian secara rohani adalah ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, hati kita sudah tidak ada lagi berdebar, sudah tidak lagi ketakutan, sudah biasa Pak perkataan kotor, biasa Pak kata-kata kasar, sudah biasa. Itulah kematian secara rohani. Belum nanti kematian kekal di api neraka. Artinya kita hidup secara jasmani, roh kita mati. Toh kita lakukan dosa sudah tidak takut, sudah biasa. Membunuh sudah biasa. Itulah dosa yang menyebabkan manusia mengalami kematian secara rohani. Nanti kita mengalami kematian secara jasmani, ya udah kita mati. Ya, tubuh kita ini kembali kepada tanah. Karena dari tanah kita diambil, kembali kepada tanah. Nah, anak-anak, menurut kalian, apakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Menurut kalian, apakah manusia mampu membebaskan diri sendiri dari dosa? Manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Kenapa? Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosa. Jadi hanya karena Allah yang bisa membuat manusia keluar dari dosa. Manusialah yang memberontak melawan Allah, maka hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Jadi walaupun manusia melakukan pemberontakan kepada Allah, artinya manusia yang melakukan dosa, sekalipun hal demikian, tetapi kita lihat bagaimana Allah masih punya hati atau punya kasih karunia yang besar dalam kehidupan manusia, memberikan kesempatan kedua di dalam kehidupan manusia. Hanya Allah sendiri yang dapat memadamkan istilahnya murkanya terhadap manusia, yaitu melalui setiap kita yang mau percaya, maka pengampunan dan keselamatan yang telah Yesus kerjakan di atas kayu salib itu bisa mendatangkan keselamatan di dalam kehidupan kita. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh dalam dosa. Ingat, tidak ada jalan lain atau tidak ada cara yang lain selain kita percaya dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta bertobat. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan Allah, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, dalam Roma pasal yang ke-6 dan 8. Inilah bentuk pertolongan yang ditawarkan Allah kepada manusia. Jadi Allah menyediakan pengampunan atas dosa, atas pemberontakan yang dilakukan manusia kepada Allah, yaitu melalui keselamatan yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Itulah pertolongan atau tawaran yang Allah berikan di dalam kehidupan manusia. Bahwa Allah tidak memaksa manusia, tetapi Allah memberi sebuah pilihan di dalam kehidupan manusia. Apakah kesempatan kedua mau diterima manusia atau ditolak oleh manusia? Jadi Allah punya inisiatif sendiri untuk menawarkan keselamatan secara cuma-cuma hanya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus tidak berdosa seperti manusia pada umumnya.
Baiklah anak-anak, kita masuk di bagian yang D ya. Menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke hidup baru, yaitu menurut kehendak Allah. Jadi bertobat ini mempunyai pengertian bahwa kita berbalik secara total dalam kehidupan kita, atau kita meninggalkan dosa kita dan tidak berbalik kepada dosa tersebut, tapi kita kehidupan yang baru yang sesuai dengan kehendak Allah dan rencana Allah. Biarlah semua kehendak dan rencana Allah boleh tergenapi di dalam kehidupan kita. Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat 20 menyatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi kalau kita sudah bertobat meninggalkan manusia lama kita wajib hidup dalam kehidupan yang baru, yang dimana kehidupan yang baru yang kita hasilkan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa membangun kehidupan kita, bukan hal yang sebaliknya. Istilahnya bahwa pekerjaan yang kita lakukan merupakan bukti hasil dari pertobatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau demikian, apa hubungannya antara pertobatan dan keselamatan? Nah, di sini ada pertanyaan buat kalian, apakah ada hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Kitab Kisah Para Rasul tampaknya secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Jadi kita akan belajar dalam Kisah Para Rasul bagaimana hubungan pertobatan dengan keselamatan itu sendiri. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, pasal 3 ayat 19, pasal 11 ayat 18, terus pasal 17 ayat 30, pasal 20 ayat 21, dan pasal 26 ayat 20. Bertobat berkaitan dengan keselamatan. Jadi ada kaitan ya antara bertobat dengan keselamatan yang kita terima. Maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Jadi kalau kita yang bertobat artinya bahwa pikiran kita terus mengalami perubahan atau diperbaharui sesuai dengan kehendak Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mencerminkan karakter-karakter Kristus atau pikiran-pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Selanjutnya, dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta, seperti dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, anak-anak bisa lihat nanti ya, ia mengakhiri dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Kisah Para Rasul pasal 2:38, bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia dan mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Terus Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias menjadi beriman kepadanya sebagai Mesias dan juru selamat. Jadi Petrus berusaha untuk meyakinkan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu, meyakinkan mereka sehingga mereka boleh mengubah pola pikir mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Kristus dan juga sebagai Mesias yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan mereka. Jadi bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Jadi arti kata bertobat mempunyai arti bahwa kita mengubah sikap dan cara hidup kita yang salah, yang tadinya
kita hidup tidak beriman, tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itulah arti kata bertobat, mengubah pola pikir yang salah ke pola pikir yang benar. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan. Ingat anak, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki iman, di mana iman itu kita wujudkan di dalam perbuatan kita. Sebagai contoh, kalau orang beriman sebelum makan pasti berdoa, mengucap syukur buat berkat Tuhan. Itulah bukti kita menunjukkan atau kita mewujudkan sesuatu yang tidak kelihatan, hal-hal yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, yaitu di dalam perbuatan kita. Selanjutnya kita akan lihat penting untuk memahami bahwa pertobatan bukanlah hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Sangat jelas bahwa keselamatan itu hanya dalam anugerah di dalam diri Yesus Kristus melalui penebusan di atas kayu salib, sementara pertobatan itu merupakan bukti kita sudah diselamatkan. Orang yang bertobat yaitu orang yang mau mengakui dosanya dan meninggalkan dosanya. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut. Sangat jelas ya. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 44 dan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31 dan pasal 11 ayat 18. Mengindikasikan bahwa pertobatan adalah pemberian Allah yang dimungkinkan semata-mata karena anugerahnya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali Allah menganugerahkan pertobatan. Tetapi peran manusia tetap paling penting atau tetap penting, yaitu anugerah Allah mengenai pertobatan harus disambut oleh manusia dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah dan bertobat. Jadi anugerah Allah itu diberikan kepada manusia, tugas kita adalah menyambut atau menerimanya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita mau merubah dari yang buruk menjadi yang baik. Itulah pertobatan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah menyambut dan menerima serta melakukan di dalam kehidupan kita. Berbalik dari dosa merupakan salah satu hasil dari pertobatan yang sejati, berlandaskan iman yang menuntun kepada Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius memberitahukan kepada kita mengenai dua orang yang menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Orang pertama adalah Petrus yang menyangkal Yesus, kemudian menyesal dan malu, dan akhirnya dia bertobat dan dipulihkan oleh Yesus. Bahkan Yesus minta Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya atau membimbing umatnya. Anak-anak bisa baca dalam Yohanes pasal yang ke-21. Bagaimana Petrus juga melakukan kesalahan, tetapi bedanya Petrus mau bertobat, mengakui dosanya, dan mau merubah hal yang seharusnya menerima hukuman, tetapi karena Petrus mau bertobat, justru karena hasil pertobatannya Allah mempercayakan sesuatu kepada Petrus. Salah satunya adalah boleh mengembalakan umat Tuhan atau mempercayakan jemaat Allah kepada Petrus itu sendiri. Walaupun pada waktu itu gereja tidak berdiri secara gamblang atau secara bangunan seperti yang kita lihat sekarang, tetapi kita lihat bagaimana buah pertobatan dari Rasul Petrus, yaitu Tuhan sendiri yang mempercayakan umatnya kepada Petrus. Itulah bukti kita bertobat dari cara hidup yang lama ke dalam cara hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Selanjutnya anak-anak kita lihat ya, tadi Petrus
orang yang melakukan pertobatan yang sejati di dalam Tuhan, menyesal, terus dia memperbaiki diri. Kita lihat orang yang kedua, ialah Yudas yang mengkhianati Yesus hanya untuk memperoleh 30 keping uang perak. Ketika Yudas melihat akibat perbuatannya menyebabkan Yesus dihukum mati, ia pun menyesal dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Anak bisa lihat dalam Matius pasal 20 ayat 3. Jadi Yudas sebenarnya sudah menyesal perbuatannya. Kita akan lihat, namun Yudas kemudian mewujudkan pertobatannya dalam tindakan yang negatif, yaitu bunuh diri. Jadi anak bisa lihat bahwa motivasi Petrus bertobat dan Yudas berbeda, akibatnya juga berbeda. Petrus menyesali dan malu, kemudian ia ingin benar-benar bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Sedangkan Yudas hanya menyesal bahwa ia menyebabkan Yesus dihukum mati. Ia tidak menginginkan pemulihan. Jadi ada perbedaan ya. Bertobat tidak cukup hanya menyesal, tetapi bagaimana kita mau dipulihkan dan menerima kehidupan yang lebih baik lagi. Tiap orang yang bertobat hendaknya memiliki motivasi supaya diampuni dan dipulihkan serta pada akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Rasa berdosa belumlah cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. Perhatikan bahwa ketika kita melakukan dosa, bukan hanya kita sekedar hanya menyesali, tetapi bagaimana kita ketika kita melakukan dosa, kita ambil tindakan yang positif, yaitu kita ingin kita dipulihkan, kita melakukan hal yang baik, hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Seruan untuk bertobat disampaikan bukan saja oleh Yohanes Pembaptis dan para rasul yang lain, tetapi juga oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus tak henti-hentinya mengingatkan akan hal itu dalam pemberitaannya. Jadi tentang pertobatan bukan hanya Yohanes Pembaptis, bukan hanya oleh para rasul, tapi Yesus sendiri memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bahkan Yesus tidak pernah berhenti-hentinya untuk mengingatkan tentang pertobatan dalam setiap pemberitaan Injilnya. Jadi pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa hasil yang positif. Apakah kamu pernah bertobat tetapi tidak sungguh-sungguh? Pasti belum pernah ya. Contohnya bertobat dan menyontek lagi, itu tidak sungguh-sungguh dalam pertobatan. Kalau kalian bersungguh-sungguh dalam pertobatan, ketika kalian menyontek, ditegur, diingatkan, dan kalian bertobat tidak mengulangi, itulah pertobatan yang sejati, pertobatan yang benar. Misalnya kamu mengaku pada Tuhan dan pada orang tuamu bahwa kamu telah melakukan kesalahan, namun esok harinya atau beberapa hari kemudian kamu melakukan kesalahan lagi. Itu berarti kamu belum sungguh-sungguh menghayati arti bertobat dan dipulihkan. Kamu perlu lebih sungguh-sungguh menghayati arti pertobatan dan memohon Tuhan Allah menolong untuk bertobat dan dipulihkan. Bagaimana caranya? Dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab. Jadi untuk kita mengalami pertobatan yang benar dan dipulihkan oleh Tuhan, caranya lah kita membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan supaya kehidupan kita boleh diubahkan. Kebiasaan buruk kita ketika kita baca firman Tuhan, biar firman Tuhan itu yang mengubah kebiasaan buruk kita. Karena kita secara manusia tidak mampu mengubah karakter atau kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan. Hanya firman Tuhan, hanya baca Alkitab kita dikatakan mampu memulihkan kehidupan kita, khususnya kehidupan yang buruk. Karena bahwa percaya firman berkuasa, firman Tuhan adalah perkataan Tuhan itu sendiri yang tertulis dalam Alkitab. Puji nama Tuhan, materi kita telah selesai anak-anak pada pagi hari ini. Nah, di bawah ini ada tugas siswa yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, bacalah kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat ke-19. Kemudian, tulis dengan bahasa kamu sendiri mengenai awal mula kejatuhan manusia dalam dosa. Anak bisa tulis dalam bentuk dialog, karangan singkat atau cerita pendek,
bentuk komik atau animasi dan lain sebagainya. Jadi tugas yang pertama adalah kalian baca dulu ya. Setelah itu kalian menulis sesuai dengan pemahaman atau gaya bahasa kalian. Bagaimana awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jika kalian yang jago menggambar, silakan. Buat animasi, silakan. Terserah bentuknya seperti apa sesuai dengan keinginan kalian. Buat yang bagus karena hasilnya juga pasti bagus. Yang kedua, sebutkan akibat dosa bagi kehidupan manusia dulu sampai sekarang yang kamu lihat dan rasakan. Jadi sebutkan ya akibat dosa bagi kehidupan manusia dari dulu sampai kita yang hidup hari ini, yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Yang ketiga, tuliskan pemahaman kalian tentang arti pertobatan dan berikan contohnya. Ya, jadi ada dua jawaban ya. Arti pertobatan menurut pemahaman kalian berdasarkan penjelasan materi di atas. Setelah itu, baru berikan contohnya. Yang keempat, mengapa pertobatan sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, mengapa pertobatan itu sangat penting dalam kehidupan kita? Yang kelima, tuliskan doa pertobatan yang memohon Roh Tuhan membantu kamu menyadari dosamu sehingga kamu bertobat dan ingin memiliki hidup baru, yaitu hidup yang baik dan benar. Ya, jadi kalian diminta membuat satu doa, yaitu doa pertobatan dengan tujuan yang kalian memohon kepada Tuhan agar Tuhan membantu kalian untuk boleh menyadari akan dosa-dosa yang pernah kalian lakukan, terus sehingga kalian bertobat dan menerima kehidupan yang baru, yaitu di dalam Kristus Yesus, yaitu kehidupan yang baik dan benar. Nah, kalau kita di kelas ya si enak ya, nanti langsung akan dibacakan ya hasilnya. Nah, puji nama Tuhan, demikianlah tugas kalian yang harus kalian kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati kalian. Bisa ya anak-anak. Nah, jika kalian yang belum paham atau kurang memahami pertanyaannya, silakan nanti tanya ke Bapak secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai kesimpulan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Yang kedua, akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Yang ketiga, untuk itu manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Yang keempat, supaya diselamatkan manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Yang kelima, pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, beri Tuhan paling mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian. Puji nama Tuhan, berakhirlah proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku, tolong ambil sikap, kita akan berdoa. Nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami di sepanjang proses belajar mengajar kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah belajar untuk pelajaran dosa dan pertobatan. Tuhan, tolong mampukan kami untuk kami terus mengalami pertobatan yang benar, yang sejati di dalam kehidupan kami, yaitu kami boleh meninggalkan gaya dan cara hidup kami yang lama ke gaya dan hidup yang baru di dalam Kristus Yesus, yaitu kami boleh terus diperbaharui di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati untuk aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan berkati untuk
pertemuan kami di minggu-minggu yang akan datang, sehingga kami boleh berjumpa dalam keadaan sehat walaupun hanya melalui daring. Tuhan, kami bersyukur kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan anak-anak. Tetap jaga kesehatan kalian masing-masing ya. Ingat protokol kesehatan jika keluar rumah. Dan yang kedua, jaga pergaulan kalian. Ingat, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.